Sing a maid of tender years to whom an angel came, and knelt as to Almighty Queen, and found His wings of flame. The nations hope in her reply is made of matchless grace. For God's own Son became the child, and she is resting place. And she is resting place. Para ibu, seluruh anggota WKRI yang dikasih Tuhan, para ibu dan bapak, teman-teman kaum muda atau siapapun yang mengikuti acara ini, selamat berjumpa dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Pertama, saya ingin mengajak para ibu untuk bersyukur atas perjumpaan kita pada kesempatan ini. Syukur apa? Syukur bahwa Tuhan selalu memberkati kita semua sampai hari ini sehingga kita dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa kita bersama-sama oleh gereja dipanggil untuk memasuki bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Dan gereja sangat menganjurkan setiap orang Katolik menggunakan kesempatan ini untuk bersama-sama, baik secara pribadi, keluarga, komunitas-komunitas lingkungan misalnya, komunitas-komunitas Kristiani, dan juga organisasi-organisasi Katolik untuk memasuki bulan Rosario ini dengan penuh syukur dan gembira dan berdoa bersama melalui Bunda Maria kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita semua bertumbuh dalam iman yang semakin lebih baik. Dan juga harapan kita yang kedua adalah supaya spiritualitas Bunda Maria yang luar biasa itu menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi semangat buat kita semua untuk melaksanakan tugas perutusan kita bersama di dunia ini. Nah, para ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah Bunda Maria Sang Putra yang setia dan penuh kesabaran. Jadi, kita akan sedikit merenungkan dalam waktu yang tidak lama mengenai Bunda Maria yang setia dan penuh kesabaran. Tentu inspirasi biblis kitab suci yang kita pakai, inspirasi atau spiritualitas Bunda Maria yang kita ambil dari Injil Lukas, terutama Lukas bab 1 dan bab 2. Nah, kita mau bicara soal Bunda Maria. Pertanyaan sederhana adalah ini: siapa Bunda Maria? Para ibu, Maria itu wanita biasa. Dia sangat biasa. Dia masih muda. Dia sama dengan teman-teman sebayanya, hidup dalam suatu daerah di dusun yang kecil, hidup dalam sebuah tradisi Yahudi yang dia taati dengan baik. Itulah Maria. Dia menjalani kehidupan masa mudanya, saya yakin seperti teman-temannya. Dan Maria yang kita kenal adalah Maria yang hening. Dia hening. Dia wanita biasa, dia wanita yang hening. Itu Maria. Tetapi dia wanita biasa itu menjadi wanita yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah ini: mengapa dia menjadi wanita yang luar biasa?
dari wanita biasa menjadi wanita yang luar biasa? Jawabannya adalah ini. Karena Allah di antara sekian banyak wanita pada zamannya, pada waktu Maria hidup, di antara begitu banyak wanita, Allah sendiri yang memilih Maria. Allah memilih Maria untuk apa? Allah memilih Maria untuk ikut terlibat di dalam karya keselamatan Allah di dunia ini. Jadi bukan Maria mau, bukan Maria menawarkan diri, tetapi Allah memilih Maria. Ini pilihan Allah. Dan kalau Allah memilih, pilihannya adalah pasti dan tidak main-main. Di antara sekian banyak wanita, itulah Allah memilih Maria. Dan Allah memanggil Maria. Lalu apa tanggapan Maria? Kita tahu dalam kitab suci, ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan, sikapnya sangat polos, seperti wanita biasa, sangat polos. Dia mungkin juga merasa bingung, dia juga mungkin merasa ragu dan sebagainya. Maka dia mencoba untuk bertanya dalam hati. Dia bertanya. Tetapi di atas segalanya, akhirnya Bunda Maria dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran karena Allah yang memanggilnya, Maria mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal, fiat voluntas tua. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, itulah Bunda Maria. Ya. Dia tahu, dia mungkin berpikir, siapa saya? Siapa aku ini? Kan begitu. Tetapi Tuhan melalui malaikatnya mengatakan, Maria jangan takut. Kan begitu. Dan Maria mencoba merenungkan kata-kata itu. Di atas segala kecemasannya, di atas segala keraguannya, di atas segala ketakutannya, dia membuka diri. Kalau memang ini kehendak Tuhan, terjadilah padaku. Dan keberanian Maria mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya, membuat dia menjadi wanita yang luar biasa. Dan kita tahu nanti setelah Maria menjawab panggilan itu, dia akan berjalan, menjalani panggilan. Dia tidak tahu ke depannya bagaimana. Maria tidak tahu. Tetapi yang Maria tahu adalah bahwa dalam seluruh perjalanannya nanti, dia percaya Tuhan akan menyertainya dia. Dalam segala perjalanannya, menjawab panggilan Tuhan, melaksanakan tugas perutusannya. Dan sejak Maria mengatakan fiat voluntas tua, dunia bergembira. Karena seorang wanita biasa menjawab panggilan Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk mengandung seorang bayi nanti yang akan menjadi juru selamat kita semua. Disitulah keunggulan Bunda Maria dari wanita biasa menjadi wanita luar biasa. Nah, kita tahulah setelah Maria menjawab itu, kemudian Maria bersama tunangannya Yusuf berjalan membangun rumah tangga. Ya. Dan kita tahu bagaimana ketika mencari tempat penginapan pun, dia mengalami tantangan dan perjuangan yang tidak mudah. Bahkan ketika Yesus sudah lahir pun, ketika umur 1 tahun juga mengalami perjuangan yang tidak mudah juga. Bayi Yesus dalam ancaman.
sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami Yusuf, dia mencari jalan untuk menyelamatkan Tuhan Yesus dari ancaman pembunuhan. Nah, Maria adalah orang yang terbuka dan setia dalam bimbingan Tuhan untuk menjalankan tugas perutusannya. Sampai pada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus Sang Putra itu sudah lahir, sudah kembali lagi dari pengungsian di Mesir, dan Maria mendampingi Yesus dalam pertumbuhannya. Sampai saatnya ketika sekitar umur 12 tahun, anaknya hilang. Para ibu mungkin bisa merasakan bagaimana kehilangan seorang anak, satu-satunya. Ya, mungkin ada yang mengatakan kehilangan suami nggak apa-apa deh, tapi kehilangan anak, biasanya seorang ibu itu akan mati-matian dia berjuang mencari anaknya. Dan itulah yang dialami oleh Bunda Maria. Ketika dia tahu, setelah berdoa bersama dengan keluarga di Bait Allah, kemudian pulang sampai di rumah, didapati Tuhan Yesus tidak ada dalam rombongan mereka. Panik sebagai seorang ibu, bingung sebagai seorang ibu. Ya, kehilangan anak. Tidak diceritakan bagaimana Bunda Maria menangis di sini, tidak diceritakan. Tetapi kita bisa membayangkan bingungnya dia sebagai seorang ibu yang mempunyai anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Dan mari kita melihat sikap Maria. Dalam kebingungan, dia menghadapi situasi ini bersama dengan Yosef, suaminya. Marah pada Yusuf? Tidak. Tetapi kita melihat bagaimana keluarga ini, bagaimana Maria mengajak Yusuf untuk mencari. Maria bekerja sama dengan suaminya, mencari buah hati mereka. Dan tidak mudah, pasti. Di Injil dikatakan ceritanya begitu singkat. Tetapi saya yakin dalam realitasnya mereka pasti juga tanya sana, tanya sini, bagaimana situasi yang ada. Dan apa yang terjadi? Maria mencoba untuk hening bersama Yusuf, mencari jalan, memecahkan persoalan yang ada bersama-sama, tidak sendiri, tidak menyalahkan pasangannya, tapi mencari solusi bersama. Bukankah dia menjadi sebuah teladan buat kita semua dalam membangun rumah tangga, dalam menghadapi persoalan, khususnya menghadapi persoalan anak-anak kita? Maria mengajarkan pada kita untuk mencari jalan keluar bersama, tidak sendiri, mencari solusi bersama. Dan setelah mereka berembuk, mereka berjuang bersama, buah perjuangan bersama itu tidak sia-sia. Yesus ditemukan, dan ditemukan di Bait Allah. Gembira dong. Maria pasti gembira, anakku aku temukan kembali. Pasti. Dan dengan suasana gembira dia dekati anaknya. Dan dia bertanya, kenapa kamu? Tetapi dijawab oleh anaknya juga, ibu, aku ini di rumah bapakku. Mengapa engkau mencari aku? Bayangkan, sudah capek-capek mencari, berusaha, menemukan, dan ketika ketemu, ya ditanya, malah jawabannya nggak enak. Mengapa engkau mencari aku? Ini kan jawaban yang tidak enak dari seorang anak pada ibunya. Mungkin malah harusnya Maria yang marah pada Yesus yang masih usia kecil itu. Mungkin dibilang, ini anak nakal sekali. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Dalam bacaan Injil, yang kita tahu adalah Maria
menyimpan perkara itu dalam hati. Dia dengarkan saja anaknya dalam keheningan. Dan dia mengatakan, ya, Tuhan mau bicara apa dalam peristiwa ini untuk hidupku. Bapak Ibu, khususnya para anggota WKRI yang saya kasihi, Maria adalah pribadi yang setia. Maria adalah pribadi yang sabar dalam menghadapi kesulitan. Dan Maria adalah pribadi yang hening dalam menghadapi kesulitan dan mau tahu dalam keheningan, mau mencari tahu Tuhan punya kehendak apa dalam peristiwa itu. Refleksi buat kita para anggota WKRI yang saya kasihi, dalam kita memasuki bulan Rosario, refleksi apa yang bisa kita temukan, butir-butir rohani apa yang bisa kita temukan buat kita sebagai anggota organisasi WKRI yang ada di negeri ini. Saya menemukan 1-2 hal yang mungkin baik saya tawarkan untuk para ibu WKRI. Yang pertama, Maria wanita yang setia. WKRI sebagai bagian dari anak-anak bangsa dan negeri ini, kita diajak untuk belajar setia, mencintai gereja dan mencintai bangsa dan negeri ini. Kita diajak untuk setia merawat bangsa dan negara ini yang begitu luas, begitu besar, begitu kaya akan berbagai macam hal, budaya, dan sebagainya. Wanita Katolik Republik Indonesia dipanggil untuk menjawab panggilan Allah melalui panggilan bangsa dan negara ini, untuk memberikan hidup kita bagi bangsa dan negara ini. Kita tahu di dalam masa pandemi ini, panggilan itu terasa begitu nyaring di telinga kita. Tuhan memanggil Anda, para ibu, wanita Katolik Republik Indonesia, untuk menjawab panggilan Allah. Melihat apa yang bisa dibuat untuk bangsa dan negeri ini. Karena kita semua adalah anak-anak negeri ini. Yang kedua, Bunda Maria kehilangan anaknya. Kita sadar, bangsa dan negara ini juga kehilangan banyak anak-anak bangsa, anak-anak muda yang jatuh dalam situasi yang memprihatinkan. Narkoba dan macam-macam hal yang memprihatinkan hidup generasi kaum muda kita. Wanita Katolik dipanggil untuk tidak tinggal diam, tetapi mencari anak-anak yang hilang itu. Semoga dengan organisasi WKRI yang kita miliki ini, organisasi ini bisa bergerak, bisa berkarya, mencari anak-anak negeri ini yang hilang, yang rusak, untuk kita kembalikan lagi menjadi anak-anak yang baik, yang menghidupi dan memajukan bangsa dan negara ini. Mari, para ibu wanita Katolik Republik Indonesia yang saya kasihi, kita masuki bulan Rosario, bulan Oktober ini. Kita berdoa Rosario, kita kuatkan iman kita, terlebih sebagai organisasi WKRI, dan dalam masa-masa yang seperti ini, semoga panggilan Tuhan tidak kita tutup telinga kita, dan kita mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk bersama-sama menjawab kebutuhan bangsa dan negeri ini, bersama-sama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk merawat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari belajar setia seperti Bunda Maria, dan kalau ada persoalan-persoalan dalam kehidupan bangsa dan negara ini,
Semoga WKRI menjadi sebuah organisasi yang juga bisa menawarkan spiritualitas kesabaran, tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Kita mohon rahmat itu, Tuhan memberkati. Amin.